خير صحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya sisters yang Allah rahmati dan semoga Allah muliakan, menjadi setenang air. Kita percaya dan yakin bahwa segala hal yang Allah ciptakan di alam semesta ini, air dan udaranya, rumputan dan daunannya, bunga dan batang hingga akarnya, seluruhnya ialah pelajaran. Seluruhnya adalah makhluk Allah yang sedang mengajarkan sesuatu kepada kita dan kita sedang memikirkan bagaimana mereka bekerja. Dan ternyata air Allah ciptakan, kadang ia tenang, kadang dia menghanyutkan. Kadang dirinya bersifat menjadi pertolongan pertama, terkadang juga menjadi bencana. Dan air memiliki sifat yang beragam. Kita akan sampaikan bagaimana kita perlu belajar dari air hari ini. Tenangnya air. Air sejatinya adalah benda yang Allah berikan keunikan, di mana dia hanya turun ke tempat-tempat yang rendah. Air itu hanya akan mengisi kekosongan. Dia bukan hanya sekedar mengalir, tapi dia mengisi kekosongan di tempat-tempat kerendahan. Maka sifat muslimah yang layaknya menjadi air, dia adalah sifat ketawaduan, sifat merendah, sifat tidak merasa tinggi. Dia tahu kemuliaannya didapatkan dengan cara merendah. Ketinggian itu didapati dengan cara kita merendah. Setiap ketinggian kita dapati dengan cara merendah. Bukan di mata manusia, tapi di mata Allah. Bukan di pandangan manusia, tapi di pandangan Allah. Itulah yang kita dengar ungkapan man tawadha'a lillah ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah ada seorang yang tawadhu' kepada Allah kecuali Allah akan tinggikan. Ketinggian didapatkan dari kerendahan. Maka kita pun membutuhkan sifat seperti air, yang ketinggian kita dari status sosial, pangkat jabatan, kedudukan, harta, kemewahan yang boleh jadi kita miliki saat ini tetap menjadikan kita tawadhu di hadapan Allah, bukan karena ingin dipuji sebagai orang yang tawadhu, sebab ada tawadhu yang palsu, tawadhu yang ingin dianggap tawadhu. Sejatinya orang yang ingin berharap dianggap tawadhu, dia tidak benar-benar tawadhu. Tawadhu merendah itu bukan untuk meroket sebagaimana yang diungkapkan orang, tapi ketawadhuan kita memang melahir dari ketulusan hati dan keikhlasan niat kita dalam belajar. Itulah filosofi air. Air benar-benar tidak suka dengan ketinggian dan dianggap tinggi. Baginya cukup dianggap tinggi oleh satu-satunya yang menciptakannya saja. Bila dianggap orang dia rendah, bila dianggap orang dia berada di bawah, dia tidak peduli dengan apa kata orang. Dia tetap tenang, berada di posisinya. Dia tidak peduli bagaimana orang memandang bahwa dirinya turun ke bawah, bahwa dirinya mengalir ke bawah. Dia tidak peduli. Yang dia pikirkan bagaimana pandangan Rabbnya kepada dirinya. Ketika dirinya menciptakan air, maka Allah menurunkan hikmah-hikmahnya. Bahkan air juga didefinisikan dengan ketenangan. Ketika Allah menurunkan dari langit, Allah turunkan ketenangan dan air. Seringkali bahasa yang Allah turunkan, yang Allah sampaikan dalam Quran, wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit berupa air. Kosakata yang sama
wa anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin, dan Allah turunkan, lihat kosa-kosa kata turun memiliki kemiripan dari segi objek antara air dengan ketenangan. Karena memang air setenang itu. Air datang dari langit, dan langit ada sumber ketenangan. Itulah mengapa ketika kita melihat ada hujan turun, kita sejak pertama kali hujan itu turun dianjurkan untuk hujan-hujanan. Dan budaya yang boleh jadi tidak lumrah di Indonesia adalah budaya hujan-hujanan, karena dianggap sakit nantinya. Padahal itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi ketika air hujan pertama kali turun, beliau langsung keluar dan langsung membasahi bajunya. Bahkan dia mengatakan, innahu haditsun ahdi rabbihi, haditsu ahdi rabbihi, sungguhnya sangat dekat dengan Tuhanku sebelumnya. Ini pertanda bahwa Allah berada di atas, karena kondisi air yang sebelumnya sangat dekat. Dan lihatlah, di dalam berbagai macam kehidupan kita, kita melihat segala sesuatu itu benar-benar bermula dari air. Air itu menghidupkan. Air menjadi sumber bagi peradaban. Bahkan peradaban-peradaban di peradaban sejarah itu benar-benar dimulai dari air. Kita lihat Persia hidup dari sungai Eufratnya. Kita lihat Mesir hidup dari sungai Nilnya. Kita lihat Ka'bah hidup dari air Zam-Zamnya. Dan kita melihat bahwa sumur-sumur yang berada di Madinah itu awal dari peradaban Madinah. Oleh karenanya Nabi SAW sangat menyuruh kita untuk menggali air yang berada di bawah kedalaman sumur, agar itu menjadi kehidupan bagi sekitar. Betapa air menjadi kehidupan. Bahkan Allah Ta'ala yang sendiri mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dari air. Dan kita pun terlahir dari air. Kita tahu dua air yang bertemu yang menjadikan adanya kita hari ini, dia adalah air. Bahkan air juga memiliki makna yang lebih dalam daripada itu. Air yang jernih umumnya tidak akan menyimpan keruh dan kotoran. Kita melihat mengapa sungai, meskipun banyak orang yang bisa buang kotoran di sana, meskipun banyak orang yang bisa buang air di sana, tetapi sungai yang mengalir itu bisa menjadikan air tetap jernih dan tidak keruh, sebab dia mengalir. Apabila dirinya diam dan dia tidak bergerak, maka sungai tersebut tidak akan bisa jernih. Tapi karena mengalir, karena dia akan membawa kotoran-kotoran yang dibawanya dan akan membiarkan di kanan kirinya dan tidak dia bawa arus ke berikutnya. Itu yang menjadikan akhirnya sungai tetap bisa kita gunakan untuk bersuci, berwudu. Bahkan Nabi SAW menganalogikan tatkala ada seseorang yang kotor tubuhnya, dia mandi 5 kali sehari, apakah tersisa dari kotoran sedikit pun? Hal yabqa min daranihi syai'? Nabi bertanya. Maka sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah. Maka seperti itulah keadaan seorang yang beriman ketika mereka mandi. Ketika mereka bertaubat, maka seperti mereka mandi 5 kali sehari. Tidak mungkin tersisa sedikit pun dari kotoran. Dan Nabi menganaloginya dengan air. Air menjadi pembersih. Bahkan dalam sebagian mazhab, kotoran itu tidak akan hilang kecuali dengan aliran air. Makanya sebagian mazhab itu mengatakan bahwa najis itu tidak bisa hilang kecuali dengan aliran air. Artinya kalau kita ada najis, kemudian baru kita lap saja, benar-benar belum kita aliri air, itu dikategorikan sebagai belum hilang najisnya. Baru hilang ainun najasahnya, tapi belum hilang hakikat najisnya. Hingga sebagian mazhab mengatakan bahwa berarti bayi yang hanya dielap saja dengan tisu basah itu belum benar-benar hilang najisnya. Sebagaimana Nabi SAW saat beliau menyuruh Arab Badui untuk mengambil, atau para sahabat untuk mengambil satu ember dari air untuk disiram, karena di situ difahami bahwa sekedar ditutup saja, bisa saja itu ditutup, karena bisa digali tanah di Masjid Nabawi. Saat itu Masjid Nabawi belum pakai keramik, jadi bisa saja digali kemudian ditutup, tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi mengalirinya dengan air. Sehingga para ulama sebagiannya mengatakan bahwa keafdolan dari menghilangkan najis itu ada 3 tingkatan. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan istijmar atau dengan batu, baru yang ketiga dengan keduanya. Yang lebih afdal adalah dengan keduanya. Dan kalau tidak ada keduanya, maka yang lebih afdal adalah salah satunya, yaitu air.
Sehingga bila kita katakan orang-orang bertinja dengan tisu, itu sah secara fikih. Tetapi tidak afdal. Yang afdal ialah dengan air. Lihatlah bagaimana air menjadi salah satu hal yang menemani kita dalam wudhu kita, dalam mandi kita. Kita sangat dekat dengan air. Itulah wanita memang tenang itu seharusnya. Dan ketenangan air itu disebabkan karena fitrahnya dia merasa tahu bahwa dirinya itu bermakna. Dia berguna. Dirinya bersahaja. Dirinya bermanfaat. Dia akan mengisi kekosongan-kekosongan. Maka sebagaimana kita dalam kehidupan ini, kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna, tapi kita diperintahkan untuk mengisi kekosongan yang ada. Cari kekosongan-kekosongan itu pada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada orang tua kita. Kita isi kekosongan-kekosongan itu. Sebagaimana air yang mengisi setiap lubang-lubangnya. Air yang mengisi tiap lembah-lembahnya. Dan air hanya turun ke dasaran lembah yang paling dalam. Maka lihatlah bagaimana ketenangan air bisa kita pelajari dari bagaimana air ini tidak berubah kondisinya. Dia tetap dinamakan sebagai air meskipun pindah tempat. Kita katakan ketika air tersebut di sungai, kita bilang air sungai. Ketika air tersebut berada di laut, maka kita katakan air laut. Tidak berubah. Kondisi yang membuatnya berubah hanya ketika terwarnai. Maka tidak katakan kita air kopi, tapi kita katakan itu kopi. Makanya para ulama mengatakan di antara syarat ma'ul mutlaq, air yang belum dinisbatkan dengan suatu hal. Jadi kalau dia dinisbatkan salah satu hal, maka air itu bukan menjadi tahir mutahhir. Artinya tidak bisa dikatakan sebagai bersuci. Maka meskipun suci, tapi ghair mutahhir. Dia tidak dapat mensucikan. Karena dia bukan ma'ul mutlaq. Apa filosofinya? Para ulama mengatakan tangguhnya pendirian, kokohnya kekuatan yang menghujam seperti akar, itu yang menjadikan para wanita bisa tetap kokoh dalam pendiriannya bila dia faham makna dan keunggulan dirinya. Maka berbagai macam arus yang datang tidak menjadikan dirinya ternodai, terkotori, dan terlukai. Dia selalu faham kondisinya di mana dia butuh untuk bersih setiap saat. Dan dia selalu mensucikan jiwanya. Dan lihatlah bagaimana kita belajar dari para sahabiat tentang ketenangan mereka dalam menjadi seperti air. Pada saat kita tahu Ibunda Aisyah saat difitnah orang munafik bahwa dikira dirinya berzina dengan Safwan bin Mu'attal as-Sudami, apa yang dikira katakan? Inni la ajidu qawlan, aku tidak mendapati satunya perkataan illa qaula Abi Yusuf, kecuali perkataan dari ayahnya Yusuf, yaitu Ya'qub. Ulama mengatakan saat itu Ibunda Aisyah lupa dengan namanya Ya'qub. Maka beliau menisbatkan ayahnya Yusuf, kecuali dengan ayahnya Yusuf, yaitu Ya'qub. Maka beliau mengatakan sabrun jamil wallahu musta'an wa ala ma tasifun. Ketenangan kita itu sangat terlihat tatkala kita mendapatkan ujian. Saat kita berada dalam masalah, saat kita berada dalam kerapuhan, saat kita berada dalam problematika kehidupan yang terus berjalan, ketenangan itu dibutuhkan. Rasulullah SAW yang menjadikan beliau bertahan dalam berdakwah berawal dari ketenangan istri yang memberikan selimut hangat di malam hari yang gelap pada saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Ketenangan itu dimulai dari istri. Ketenangan itu dimulai dari wanita. Makanya kita lihat di antara hikmah mengapa perintahkan kita untuk menikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, agar kalian mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu didapat dari pasangan. Dan Allah di sini berbicara kepada laki-laki bahwa ketenangan kalian dihadapi dari istri kalian. Maka istri harus memberikan sifat tenang. Bagaimana mungkin dia dapat menenangkan kalau dirinya tidak tenang? Karena ketenangan itu didapatkan dari orang yang tenang. Bukankah Rasulullah SAW yang justru menenangkan Abu Bakar Siddiq ketika beliau berada di dalam Gua Thawr? Saat itu kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW yang diancam dibunuh. Orang-orang mencari beliau
beliau akan diberikan 100 ekor unta bagi yang mendatangkan jenazah beliau hidup maupun mati. Tapi lihat, ketika yang ketakutan adalah Abu Bakar, saat di depan bibir gua atau di mulut gua ada kaki yang sudah terlihat, kaki mereka, lau nadhara ila tahta qadamaihi la absarana. Seandainya mereka melihat ke bawah kaki mereka, mereka akan melihat kami. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Allah abadikan dalam Quran. La tansuruh faqad nasarahu Allah yang akan menolong. Idh akhrajahu alladhina kafaru, tatkala orang kafir mengusir mereka berdua. Hanya ada berdua orang, tidak 3, 4, 5, hanya berdua. Huma fil ketika mereka berdua berada di dalam goa. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika seorang yang tenang ini menenangkan, dan dia berkata kepada kawannya, sahabatnya, karibnya, la tahzan, janganlah sedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami. Allah bersama kita. Allah bersama diriku dan dirimu. Orang yang tenang bisa menenangkan. Tapi orang yang ketakutan, gelisah, dia tidak bisa menenangkan orang yang membuat orang panik. Betapa sering kita panik gara-gara di kanan kiri kita ada orang panik. Betapa sering kita tenang gara-gara di kanan kita orang tenang. Maka kita butuh sakinah. Dalam menyelesaikan problematikanya dia butuh tenang. Bukankah banyak sekali skill-skill dalam kehidupan kita ini yang membutuhkan ketenangan. Sebagai contoh berenang. 50% skill untuk bisa bertahan ketika di tengah-tengah lautan itu bukan skill gerakan. Bukan skill ayuhan kaki, bukan skill gerakan tangan. Skill yang sangat menentukan keselamatan kita ketika kita berada di tengah-tengah lautan adalah skill tenang. Ketenangan itu membuat kita daya apungnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak tenang. Karenanya orang-orang yang tidak tenang sangat sulit untuk bisa memiliki daya apung ketika berada di atas air. Itu yang menjadikan diving tidak membutuhkan skill berenang. Orang yang diving membutuhkan skill tenang lebih dominan dibandingkan skill gerakan kaki dan tangan. Dan banyak sekali dalam kehidupan kita seperti pilot. Pilot akan menggapai turbulensi yang sering ketika melewati awan-awan. Dan kalau dia tidak punya skill tenang, dia akan gegabah dan akan manuver aktivitas yang tidak benar secara SOP-nya. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang berisiko tinggi dalam pekerjaannya sehari-hari, tapi mereka tetap mendapatkan ketenangan dan menyelesaikan problematika mereka dengan baik. Begitu banyak kejadian kita kalah, kita jatuh, kita benar-benar tidak maksimal hanya karena tidak tenang. Bukan karena kita tidak tahu ilmunya. Dan ternyata benar. Menurut penelitian, saat kita tidak tenang, kita tidak menggunakan otak bagian depan. Kita menggunakan otak bagian tengah. Yang itu seringkali membuat keputusan kita keliru dan salah. Keputusan bijak, keputusan baik, keputusan yang indah, itu benar-benar lahir dari prefrontal cortex, yaitu otak bagian depan. Yang buat kita berpikir lebih logis, berpikir lebih rasional, dan kerasional dan kelogisan itu seringkali lahir dari ketenangan. Dari ketenangan. Lihatlah saat Ummu Salamah berada di tengah-tengah 1.400 pasukan mujahid. Orang-orang hebat semua. Bagaimana tidak? Mereka telah tercatat sebagai penghuni surga sebagian di antaranya. Mereka juga tercatat pernah ikut perang Badar. Mereka pernah ikut perang Uhud. Ternyata di antara mereka ada seorang wanita yang memberi keputusan paling strategis dalam perjanjian peradaban sejarah, yaitu Hudaybiyah. Kita tahu betapa perjanjian Hudaybiyah itu benar-benar sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh seorang yang bernama Ummu Salamah. Tatkala para sahabat kecewa dengan keputusan dari perang Hudaybiyah, dikarenakan mereka harus pulang dan mereka tidak bisa berumroh. Ketika mereka harus pulang dan mereka menolak untuk pulang, mereka menolak untuk mencukur rambut mereka langsung, dan mereka menolak untuk memotong leher mereka. Tapi Rasul menjadi seorang wanita yang tenang. Rasul menjadi seorang wanita yang mengerti tentang arti ketenangan. Dia mengatakan kepada
sembelih sesembelihanmu. Maka akhirnya Rasulullah SAW keluar, tidak berucap sedikit pun kosakata, dan beliau memanggil tukang syukurnya untuk mensyukurnya, dan beliau menyembelih hewan sembelihannya. Keputusan 1.400 orang ditentukan oleh satu wanita tenang. Wanita tatkala Nabi SAW datang pada saat ketakutan, ada suatu hal yang menimpa beliau. Seorang Nabi, jeniusnya sudah tidak dibayangkan. Kecerdasan di atas rata-rata manusia. Kepiawaian, kebijaksanaannya. Bahkan belum mendapatkan gelar. Tapi begitu ada peristiwa yang belum pernah beliau alami sebelum beliau ketakutan. Dan secerdas-cerdasnya laki-laki, sehikmah-hikmahnya laki-laki, sebijaksananya laki-laki, tetap butuh wanita yang tenang di sampingnya. Tetap butuh wanita yang tenang di sampingnya. Kita tidak akan benar-benar tenang bila kita tidak didampingi oleh seorang wanita yang tenang bagi laki-laki. Maka ketenangan itu adalah sunatullah yang Allah berikan berupa wanita-wanita yang salihah di samping laki-laki yang saleh. Dan lihatlah ketenangan yang sama yang dimiliki oleh seorang ketika berada di dalam majelis ilmu, ketenangan yang juga Allah sampaikan di dalam ayat surah Ar-Rum ayat 21, sakinah. Ayat sakinah. Dan betapa sering ungkapan kita ketika kita mengucapkan selamat pernikahan atas keberkahan yang orang dapatkan pada saat mereka menikah, kita mengucapkan semoga samawa ya, sakinah, mawaddah warahmah. Kita mendoakan ketenangan yang didapatkan. Betapa butuhnya kita terhadap ketenangan. Dan ketenangan bukan semata-mata gift. Artinya bukan semata-mata bakat. Ketenangan adalah latihan. Ketenangan juga bermakna pengorbanan. Ketenangan juga bermakna perjuangan. Maka orang yang bisa mendapatkan ketenangan biasanya lahir dari orang-orang yang benar-benar berjuang untuk mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan itu lahir dari zikir. Zikir. Maka lazimnya wanita terhadap zikir ini membuatnya tenang dan menenangkan. Setenang itu. Dan kita tahu kenapa rumah itu didefinisikan sebagai sakan. Kenapa? Rumah itu dalam bahasa Arab artinya sakan. Ada bait, ada sakan, ada maskan. Kenapa dinamakan sakan? Sakanun, tempat tinggal. Kenapa kosakata rumah adalah kosakata tenang? Karena di rumah ada wanita dan wanita membawa ketenangan. Bukan sekedar bentuknya. Rumah itu bukan sekedar bentuknya, bukan sekedar batu batanya, bukan sekedar pondasinya, bukan sekedar cat rumahnya, bukan sekedar bangunannya. Rumah itu tentang orang dalamnya. Dan kenapa Allah menggunakan kosakata litaskunu ilaiha? Allah mampu saja mengatakan litatmanu ilaiha. Agar kalian tenang juga sama. Itminan termasuk tenang. Tapi mengapa Allah gunakan kata sakan litaskunu ilaiha? Sebab orang-orang yang berada di dalam rumah itu yang menjadikan rumah menjadi tenang. Artinya ada rumah berarti yang tidak tenang. Ada rumah yang tidak memberikan ketenangan. Rumah yang hanya memberikan kebisingan. Rumah hanya memberikan argumentasi. Dan rumah yang hanya memberikan kegaduhan. Dia adalah rumah-rumah yang benar-benar kita tidak dapati di rumah-rumah orang-orang yang tidak membawa ketenangan dalamnya. Maka haruslah memang di antara kita peduli dan faham bahwa setiap di antara kita punya bakat menjadi tenang dan kita butuh memaintain ketenangan itu. Lihatlah bagaimana dahulu Maryam ibnatu Imran yang Allah sebutkan ketika dirinya mendapatkan anak pada saat dirinya baru saja dikabarkan oleh Allah Ta'ala mengandung. Ketakutan. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Ketika dirinya berada di bawah pohon kurma. Ya laytani mittu qabla hadha. Ya Allah, andai saja aku dulu dilupakan. Dan andai saja aku dulu mati. Wa kuntu nasyan mansiya. Dan aku dilupakan. Andai saja aku bisa mati sekarang. Maka lihatlah Allah Ta'ala mengatakan
bahwa di bawah itu ada sungai-sungai yang mengalir. Allah menginginkan Maryam belajar dari tenangnya sungai. Kita tahu hari ini orang mencari ketenangan dari belajar seringkali bukan dari musik lagi. Bahkan orang-orang yang belum paham hukum musik pun, mereka mencari ketenangan dari sound alam. Mereka belajar dengan mendengarkan sound alam. Sound alam yang mereka dengarkan ialah sound aliran sungai, sound burung-burung yang berada di hutan, sound-sound yang berada di kicauan-kicauan burung di pagi hari, begitu pula suara ayam di pagi hari. Mereka butuhkan suara itu. Dari alam kita bisa belajar ketenangan. Ketenangan, tidak takut akan apa yang akan menimpa kita. Itulah yang Allah ajarkan kepada Maryam tatkala dirinya belajar bahwa di bawahnya atau di dekat kakinya ada sungai yang mengalir. Hadirin hadirat Allah SWT, ketenangan bisa lahir dari kebanyakan kita mengingatnya. Mengapa hari ini kita tidak tenang? Karena yang kita ingat bukan Allah. Yang kita ingat adalah manusia. Yang kita ingat adalah dosa-dosa orang. Yang kita ingat adalah kesalahan-kesalahan orang. Kalau hari-harinya yang kita ingat dominan ialah bagaimana perbuatan orang kepada kita, maka kita akan sulit tenang. Allah Ta'ala yang sudah berkali-kali kita dengar firman-Nya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan itu lahir dari mengingatnya, bukan dengan mengingat manusia. Tidak akan pernah kita dapati ketenangan dari mengingat fulan A, fulan B, fulanah A, fulanah B. Tidak akan kita dapati ketenangan. Selama di benak kita masih ada ingatan A, ingatan B, tidak akan kita dapati ketenangan. Lihat seseorang yang Allah pilih sebagai hambanya yang terpilih, bahkan sebagai hambanya yang ikhlas. Allah katakan, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya hambaku ini adalah hamba-hamba yang ikhlas. Dia adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sama sekali tidak mengungkit bagaimana kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya. Tatkala dirinya mendatangkan keluarganya untuk duduk, berawal dari ayah ibunya duduk di atas singgasana, wa kharru lahu sujada, mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sama sekali tidak mengungkit kesalahan-kesalahan mereka. Karena pengukitan kesalahan manusia sama seperti mengingat manusia. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk bukan hanya sekedar memaafkan, tapi juga melupakan. Keikhlasan kita dalam memaafkan adalah dengan melupakan. Karena kita tahu semua, memori handphone kita, kalau kita sekedar delete saja, itu belum benar-benar menghapuskan dan meluangkan space memori di HP kita. Atau sederhananya, saat kita menggunakan Microsoft, ketika kita ingin menghapus file itu tidak langsung terhapuskan begitu saja. Dia akan masuk ke recycle bin. Dan masuknya file ke recycle bin tidak membuat kapasitas RAM kita itu menjadi longgar, tidak. Kita akan benar-benar longgar memori kita di dalam memori komputer kita setelah kita menghapus semua hal yang berada di recycle bin. Begitu pula handphone kita. Saat kita mendelete satu file, contohnya, kita mendelete satu file foto dan kita bisa melihatnya kembali di file recently deleted. File yang baru saja dihapus. Dan file ini tandanya belum benar-benar terhapus. File itu masih ada. Dan ketika file itu masih ada, space memori kita masih sama. Yang membuat kita tidak lowong adalah tidak benar-benar melupakan. Ingat, ketenangan itu lahir dari benar-benar melupakan. Nabi Yusuf, dirinya bukan tidak ingat, tapi tidak mau mengungkit. Karena pengungkitan itu bisa menyebabkan kita mengingatnya kembali. Orang yang sengaja tidak akan mengungkitnya, dia sengaja mau ngubur memori lamanya. Semua kita punya memori masa lalu. Semua kita benar-benar ingat siapa pihak A, pihak B, pihak C yang menghancurkan reputasi baik kita, memfitnah kita dari belakang, membicarakan kita, dan seluruhnya kita punya orang-orang yang kita kenal. Bahkan orang-orang terdekat kita dahulu yang kita beri amanah boleh jadi adalah orang-orang yang pernah melukai kita. Tapi ingat, hati kita terbatas. Sebagaimana setiap memori handphone, sebegitu besarnya 2 terabyte kah, 1 terabyte kah, tetap ada batasannya. Apalagi hati yang Allah ciptakan begitu kecil. Jantung hati kita lebih kecil daripada benda-benda lain.
maka dia pun terbatas. Bila kita mengisinya dengan dosa-dosa manusia, bila kita mengisinya dengan memori luka, kita tidak akan benar-benar bisa tenang. Maka ketenangan itu lahir dari menghapus memori-memori lama dan berusaha untuk mengambil pelajarannya. Tatkala Nabi Yusuf dirinya berhasil menjadikan keluarganya datang, maka beliau mengungkit kebaikan Allah. Beliau sama sekali tidak mengatakan, saudaraku dulu kalian membuatku jatuh ke dalam sumur, memfitnahku dari belakang, hingga aku dijual ke pasar, hingga aku dijadikan sebagai seorang budak, hingga aku menjadi pelayan, hingga aku dipenjara, hingga aku difitnah di penjara, dan seterusnya. Tidak beliau ceritakan dalam alur ceritanya ketika beliau mampu bercerita. Seseorang ketika berada di atas ujian adalah dalam hal cerita. Dia bisa saja mengungkit semua hal yang orang lakukan kepadanya. Bukankah hari ini kita sering melakukan pembuktian saat kita berada di atas? Dan bukankah kita mampu saja menceritakan semua masa lalu kita ketika kita sudah berada di atas? Itu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Tapi beliau tak melakukannya. Beliau mengatakan, qad ahsana bi, Allah telah berbuat baik kepadaku. Idh akhrajani minas sijni, Allah telah mengeluarkanku dari penjara. Waja'a bikum minal badwi, dan Allah telah mendatangkan kalian dari pedalaman. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan memisahkan antara diriku dengan saudara-saudaraku. Inna rabbi latiful lima yasha, sungguhnya Tuhanku maha lembut kepada apapun yang dia kehendakinya. Maka yang membuat Nabi Yusuf bisa menjadi hamba pilihan, agar kita bisa menjadi hamba yang ikhlas. Jadi karakter orang ikhlas ialah karakter mudah lupa dengan kesalahan orang. Meskipun tidak menjadikan dia ceroboh untuk terjatuh ke dalam lubang yang sama, tetapi karakter orang yang mudah tenang ialah tidak mudah untuk memaafkan. Dia tidak mudah untuk mengulang-ulang kembali kesalahan yang sama, tapi dia mudah dalam memaafkan. Hadirin hadiratullah subhanahu wa ta'ala, ketenangan itu bukan berarti rapuh. Ketenangan bukan berarti tidak kokoh. Ketenangan justru lahir dari kekokohan. Kita tahu pohon yang tenang, pohon yang tidak mudah bergoyang ialah pohon yang akarnya kokoh. Artinya ketenangan itu lahir dari kekokohan. Wanita bisa tenang kalau dia kokoh ilmunya, kokoh kedalaman ilmu agamanya, kokoh kedalaman imannya, kokoh kedalaman zikirnya, kokoh kedalaman pengetahuan terhadap Rabbnya, dia akan mudah tenang. Tapi bagi mereka yang mudah terombang-ambing, bagi mereka yang mudah ikut arus, bagi mereka yang mudah ikut tren yang tidak akan ada habisnya, bagi mereka yang tidak tenang, mereka umumnya mudah terombang-ambing dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Tapi beda bagi orang-orang yang tenang. Makanya mengapa Nabi SAW menyuruh kita untuk terus tenang dengan memperbanyak ibadah di musim-musim fitnah. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqit'atil lailil muzlim, segeralah kalian dalam beramal seperti potongan malam di kegelapan yang gelap. Artinya kita diperintahkan untuk segera beramal saat kondisi di mana memudahkan kita untuk pudar, memudahkan kilauan kita tidak lagi terlihat, memudahkan cahaya kita menjadi meredup, memudahkan kita tidak menjadi spotlight kembali di hadapan Allah. Saat itulah kondisi kita butuh dekat kembali kepada Allah. Maka di momen di mana kita tidak teguh, boleh jadi karena akarnya tidak kuat. Kalau kita tidak tenang, berarti introspeksinya kepada akar. Berarti ada yang salah di akarnya. Karena kalau akarnya menghujam ke dalam, pohon akan tetap tenang dan rindang, bahkan dia menenangkan sekitarnya. Dia mampu memberikan kesejukan bagi orang yang berada di bawahnya. Dia mampu memberikan buah-buahan yang jatuh dari atas ke bawah dan dinikmati oleh orang yang berada di bawahnya. Tapi bila akarnya tidak tenang, akarnya tidak menghujam, maka bagaimana mungkin batang pohon bisa kuat berada di atasnya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Sebelum Allah menyatakan akar yang menjulang ke langit, Allah sampaikan akarnya dahulu yang menghujam ke bawah. Bukan tentang bagaimana atasnya yang rindang, tapi Allah menjelaskan bahwa semua ketenangan diawali dari kekokohan. Maka kekokohan kita dalam beragama membuat kita tenang dan tidak kebingungan. Banyak hari ini kita bingung untuk menentukan keputusan. Plan.
dan tidak tahu arah yang mana yang benar, mana yang salah. Seperti orang kebingungan mencari sesuatu hal. Ketahuilah penyebab utama saat diri kita benar-benar kegalauan adalah karena kita kehilangan arah. Hadirin hadirat Allah SWT, ketenangan itu benar-benar lahir juga dari momen-momen yang tidak bising. Ketenangan lahir dari momen yang tidak bising, dari tempat yang tidak bising. Dan tempat paling tidak bising di dunia ini adalah rumah. Tempat paling tidak bisingnya wanita adalah rumah. Rumah. Ketenangan Anda dapatkan di rumah dan ketenangan Anda ciptakan di rumah. Itulah mengapa wanita harus membiasakan dirinya dalam rumah, melazimi dalam rumah, senang dan betah di rumah. Karena dia adalah penyebab dari munculnya ketenangan dan dia adalah penahan dari segala macam kegaduhan. Maka daripada itu, untuk menjaga ketenangan yang kita dapati ialah kita sering-sering melazimi rumah. Karena itulah mengapa wanita dilarang untuk menjadi pemimpin suatu negara, pemimpin suatu negeri, menjadi hakim. Karena itu dapat mengikis ketenangannya. Karena kalau wanita sudah gaduh, kalau wanita sudah berani untuk terlalu banyak tampil, dilihat oleh laki-laki, kalau wanita sudah senang ketika dirinya dilihat oleh yang bukan mahramnya, disitulah letak mulai kegagalan dari sebuah peradaban. Semua peradaban punya peran besar dari wanitanya. Maka wanita yang mampu menenangkan, dia bukan hanya wanita yang bisa bertahan di arus buruknya zaman, tapi juga wanita yang bisa mempertahankan sekitarnya dari buruknya arus zaman. Hadirin hadirat Allah SWT, ketenangan juga memiliki fungsi seperti air hujan. Tadi kita katakan bagaimana Allah Ta'ala menggunakan kosakata sama, wa anzala minas sama. Allah menurunkan dari langit berupa ketenangan dan berupa air. Kenapa sumber ketenangan dan air sama, yaitu dari langit? Karena memang keduanya dia adalah makhluk langit yang turun ke bumi. Jadi air itu, berkah itu ketika turun dari langit. Bila air itu sementara di bawah saja, dia belum pernah menguap ke langit, maka dia tidak semulia ketika dia turun dari langit. Makanya mengapa Nabi SAW tadi mandi air hujan dan biasa berdoa. Maka budaya yang kita hilang saat ini, fokus ketika berdoa di air hujan. Itu yang jarang. Kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, orang sudah biasa sekali sambil berdoa, kemudian dia mengangkat tangan dan dia basah kuyup dengan air hujannya. Dan itu kenikmatan besar. Bagaimana doa diijabah ketika air hujan. Dan betapa sering kita melalaikan momen-momen untuk berdoa ketika hujan turun. Dan momen untuk mandi hujan. Maka momen itu yang seringkali kita lupa dan lalai. Kapan terakhir kita wudhu dengan air hujan? Kapan? Air keran kita tidak seberkah air hujan. Air keran kita tidak seberkah air yang turun dari langit. Nah, benar-benar turun langsung dari langit yang Allah yang memberikan itu dari awan-awan, sahaban, siqalan, yang mana awan-awan berat itu menurunkan airnya dari langit. Itulah sumber ketenangan. Makanya mengapa ketenangan bisa didapatkan dari tepat waktu, ketepatan waktunya seorang dalam memutuskan. Lihatlah bagaimana ketenangan air hujan yang turun, itu hujan turun tepat pada waktunya. Hujan benar-benar turun ketika dibutuhkan oleh satu tanah tertentu yang Allah alirkan angin hingga mencapai tanah-tanah yang gersang yang kita tidak ketahui sumbernya dari mana awan-awan tersebut. Tapi Allah benar-benar menurunkan tepat pada waktunya. Maka hadirin hadirat Allah SWT, ya semua kita butuh tenang. Semua kita butuh seperti para sahabiyat, wanita-wanita terbaik, skill mereka adalah skill tenang. Ketenangan adalah sebuah skill yang perlu kita acquire. Selain skill masak, selain skill driving, selain skill mencuci, selain skill soft skill lainnya, ketenangan adalah soft skill tertinggi seorang wanita. Dan betapa banyak orang-orang hari ini yang benar-benar membutuhkan skill ketenangan,
Dan betapa banyak ketenangan itu diawali daripada pengalaman, ilmu, dan kedalaman dirinya. Apa yang dirasakan oleh Nabi Musa dan Bani Israel sama. Pemandangan mereka sama. Di depan mereka ada lautan, di belakang mereka ada Firaun dan bala tentaranya. Tapi Nabi Musa merasa bahwa tidak perlu takut. Dan Nabi Musa berada dalam kondisi yang paling tenang. Sedangkan Bani Israel gelagapan. Nabi Musa tenang. Kondisinya tidak takut. Seperti Bani Israel ketakutan tatkala melihat tidak ada nyawa lagi. Tapi pertolongan Allah sangatlah dekat bagi orang-orang yang yakin. Artinya ketenangan lahir dari keyakinan yang mendalam. Setiap dari kita yang benar-benar yakin, maka kita akan dapati ketenangan. Karena iman itu melahirkan rasa tenang. Nabi Ibrahim pun demikian. Bahkan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, maukah mendapatkan bantuan dan pertolongan? Maka beliau mengatakan, amma ilaika fala, wa amma ilallahi fana'am. Adapun kepada engkau maka tidak, adapun kepada Allah maka ya. Sampai malaikat Jibril saja menawarkan bantuan tapi tidak digubris oleh Nabi Ibrahim. Begitu pula ungkapan yang diucapkan oleh Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhanku ada membantuku dan memberiku hidayah. Adapun diri kalian yang merasa tidak yakin, kalian tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan itu selalu bersifat nyata dan tidak semu. Kalau ada ketenangan yang sebentar, dia bukan ketenangan. Maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan dari musik. Kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dari keramaian orang yang membicarakan keburukan. Kita anggap itu sebagai ketenangan. Kita nyaman berada di mereka. Kalau kita sedang mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu benar-benar lahir dari ketakwaan. Siapa yang bertakwa, Allah berikan dia jalan keluar, dan jalan keluarnya berupa ketenangan. Boleh jadi solusi yang Allah berikan pertama kali dari orang beriman itu bukan langsung selesainya masalah. Atau dikatakan selesainya masalah itu berawal dari ketenangan yang kita dapatkan. Makanya tatkala seorang mendapati musibah, apa yang dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengapa dia perlu mengucapkan demikian? Dia butuh acquiring skill pertama. Pengobatan langkah pertama saat orang mengalami rasa sakit ialah tools berupa ketenangan. Alat-alat itu berupa ketenangan, dan itu yang akan memudahkan kita dalam mengarungi berbagai macam problematika kehidupan, apalagi yang beragam. Dan orang-orang yang punya skill tenang umumnya tidak akan pernah terlalu sibuk dengan perkara remeh-temeh. Dia akan sibuk dengan hal-hal besar. Dia akan mudah untuk mengabaikan hal-hal yang sifatnya tidak signifikan dalam kehidupannya. Apabila hal tersebut tidak menambah amal solehnya dan tidak membuat dia semakin bertakwa, maka dia tinggalkan. Maka dia hidupnya berkualitas. Karena dia punya rasa tenang dan dia tidak terganggu dengan omongan orang. Dia tidak terganggu dengan komentar orang. Dia tidak terganggu dengan pembicaraan orang. Dia benar-benar tidak terganggu dengan apa yang orang sampaikan kepadanya karena dia punya skill tenang. Dan dia tahu bahwa buah yang busuk akan jatuh sendiri dari pohonnya tanpa perlu dijatuhkan. Karena orang tidak akan pernah berada di ketinggian yang lama kecuali dia busuk sendiri. Maka hadirin hadirat Allah SWT, milikilah skill ini dan Allah akan berikan kebahagiaan. Begitu pula Hafsah bintu Umar, seorang istri Nabi SAW yang beliau dapati ketenangan dari Qur'annya. Dan Quran adalah kitab ketenangan. Begitu pula beliau punya amal soleh berupa qiyamul lail. Dan itu adalah skillnya orang-orang tenang. Karena kalau orang sudah biasa dalam kondisi yang tenang, dan kondisi waktu paling tenang dari 24 jam kita ialah sepertiga malam terakhir. Maka carilah ketenangan itu dengan membiasakan tenang ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Hanya dirimu dan Tuhanmu saja yang melihat. Hanya dirimu dan Allah saja yang melihatmu, maka kita akan mudah sangat untuk berbahagia. Di masa-masa itulah, hadirin hadirat Allah SWT, kita mudah untuk menciptakan kebahagiaan di hati-hati kita, sebab kita telah merasakan terlebih dahulu ketenangan yang kita dapatkan. Dan ketenangan itu lahir dari cerita. Orang biasanya setelah cerita kepada orang lain dia plong. Tapi plongnya tidak lama. Karena yang menerima ceritanya tidak memberikan solusi atas ceritanya. Satu-satunya pihak yang ketika mendengarkan dia selalu memberikan solusi ialah Allah. Adapun makhluk
selama dia adalah makhluk, maka cerita kita hanya menjadi cerita, oh begitu, oh Masya Allah, oh Subhanallah. Tapi dia tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan kita. Makanya di dalam Islam kita punya journaling. Journaling kita berupa verbal journaling. Hari ini kita tahu psikologi modern berusaha memecahkan permasalahan pelik dalam psikologi manusia berupa penyakit-penyakit mental. Berbagai macam penyakit mental muncul hari-hari ini seiring berkembangnya teknologi. Artinya teknologi yang kita gunakan saat ini benar-benar mengamplifikasi penyakit-penyakit mental. Insecurity, overthinking, mental health, dan beberapa penyakit-penyakit lain itu diamplifikasi sebab teknologi. Dan betapa sering hari ini kita hidup di zaman serba cepat dan tepat yang membuat kita tidak sebentar sejenak pause. Terburu-buru. Kita membalas WhatsApp di masjid. Kita sebaliknya kita tidak memiliki batasan ruang yang spesifik akhirnya. Membuat kita tidak benar-benar fokus dan tidak benar-benar hadir di kondisi di mana kita sedang berada. Dan itu yang membuat kita akhirnya kehilangan ketenangan. Kita kehilangan nikmat berzikir. Kita benar-benar kehilangan nikmat momen untuk mengobrol. Kita kehilangan nikmat dan momen ketika kita bercengkrama dengan anak dan saudara. Kita benar-benar kehilangan nikmat bermain dengan pasangan kita. Kita benar-benar kehilangan momen karena kita benar-benar tidak hadir. Dan ketidakhadiran kita karena kita merasa ketinggalan. Maka sifat ketidaktenangan itu sangat relevan dengan sifat takut ketinggalan. Dan takut ketinggalan adalah penyakit yang disebut dengan hari ini sebagai sebutan FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Maka orang-orang yang tenang tidak akan pernah merasa takut ketinggalan. Dia akan merasa bahwa dirinya cukup. Karena bila informasi itu penting akan sampai kepadanya meskipun dia tidak mencarinya. Maka jadikanlah diri kita pribadi yang tenang dengan tidak banyak mengkonsumsi hal-hal yang tidak bermanfaat. Betapa banyak informasi hari ini yang kita lihat dan saksikan tidak benar-benar manfaat dan masuk ke dalam otak kita. Masuk lembaran mushaf yang tidak kita bolak-balik, sementara feed dan reels kita bolak-balik. Betapa sering banyak malam-malam terlalui disebabkan karena malamnya begadang. Maka kita beristighfar kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, karena ini semua tidak lain dan tidak bukan karena adanya kemaksiatan yang kita kerjakan. Maka hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, milikilah ketenangan dengan bertakwa. Dan Allah akan mudahkan jalannya bila kita benar-benar memahami esensi ketenangan dan kita berjuang untuk mendapatkannya. Semoga kajian singkat yang pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat, dan kiranya ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, maka kami persilahkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, alhamdulillah, setelah Ustaz atas tausiahnya. Baik, kami membuka beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat chat. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menanamkan ketenangan ketika kita bertubi-tubi menghadapi ujian, Ustaz? Kadang kita mencoba berzikir dan segala macam ibadah lain, tapi sesekali tetap ada rasa cemas dan ketakutan, Ustaz. Barakallahu fiik. Zikir itu Ibnu Aun mengatakan zikrullahi dawa. Zikir adalah obat. Mengingat Allah adalah obat. Dan obat itu kalau dirasa tidak ampuh, maka ditambah dosisnya. Ketika kita sakit kepala dan kita minum obat 1 pil, merasa tidak ampuh, maka ditambah dosisnya. Saya sakit gigi pernah ketika kemarin, dan saya ngerasa ini belum ampuh, saya tambah dosisnya. Dan begitu pula kita dalam hal ruqyah, berdoa, berzikir, kita butuh menambah dosis ketika kita dirasa ini belum berimpak apa-apa. Ingat tatkala Nabi SAW didatangi oleh seorang yang sakit, saudaranya sakit. Ya Rasulullah, saudara saya sedang sakit. Maka Nabi katakan, beri dia madu. Dia pulang dan dia beri dia madu saudaranya. Ya Rasulullah, tetap ya Rasulullah,
Dia tetap sakit, ya Rasulullah, saya beri madu. Beri dia madu. Datang lagi, ya Rasulullah, tetap saja sakit ya Rasulullah, beri dia madu. Sampai berkali-kali Nabi SAW sampaikan, ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, saudara saya tetap sakit ya Rasulullah perutnya. Maka Nabi mengatakan, perut saudaramu dusta, adapun madu ini benar. Betapa kekuatan wahyu ini mampu mengalahkan rasa sakit. Maka betapa sering kita tidak percaya atas Allah yang memberikan pengobatan. Betapa sering kita tidak percaya bahwa Quran yang kita baca benar-benar memberikan ketenangan. Karena semua tergantung kepada keyakinan. Berarti keyakinan kita bahwa zikir itu dapat menenteramkan tidak seyakin itu. Tidak seyakin itu. Tidak benar-benar seyakin itu. Karena bila benar-benar kita benar-benar yakin bahwa Quran adalah penenang. Dan dia adalah obat. Ya Allah sudah katakan dalam Quran. Shifa'un lima fis sudur. Dia adalah obat bagi yang berada dalam hati. Warahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat bagi alam semesta. Wahudal lil alamin. Dia adalah hidayah bagi alam semesta. Mustahil janji Allah diingkarinya. Maka semua kita harus yakin terlebih dahulu. Keyakinan ini yang akan mendatangkan kesembuhan. Kita tahu dalam istilah psikologi ada namanya placebo effect. Seseorang itu biasanya dia meyakinkan sesuatu hal, dia yakin terhadap sesuatu hal itu membuat dia akhirnya seperti tersugesti dan membuat dia akhirnya merasa sehat sembuh. Kalau dia saja dikatakan yakin terhadap suatu hal yang tidak real, dia bisa sembuh. Apalagi orang-orang yang benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah dan bukan sekedar dia ilusi saja. Makanya ada anak-anak yang kalau sakit, padahal sakitnya jatuh. Orang tuanya mengatakan sini ditiup. Anaknya merasa tidak sakit lagi. Akhirnya ditiup. Karena ada keyakinan bahwa tiupan orang tua itu dapat menyembuhkan. Itu makhluk yang sudah pasti tidak dapat membuat mudarat dan membuat manfaat. Makhluk tidak dapat la yanfa' naf'an wa la yadurru durran. Tidak dapat memberikan mudarat, tidak dapat memberikan manfaat. Tapi Allah, ad-dar, an-nafi', dialah pemberi manfaat dan pemberi mudarat yang dapat menyembuhkan yang sakit dan menyakitkan yang sembuh. Dia dapat mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Dia dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dia dapat melakukan segalanya yang bukan sekedar ilusi belaka. Maka yakin dan ulangi berkali-kali. Allah akan berikan kita ketenangan dan yakin akan janjinya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya Ustaz, bagaimana menghadapi ibadah, mendapatkan ketenangan ibadah ketika dalam ibadah tersebut ternyata dipertentangkan oleh para ulama, atau ada istilah ikhtilaf para ulama. Ya, karena dulu saya di sini informasikan selalu melakukan sholat sunnah tasbih, tapi ternyata ada informasi dari Ustadz atau ulama lain bahwa itu adalah tidak sahih. Gimana Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Dalam perkara ibadah, hukum asal ibadah ialah haram kecuali ada dalilnya. Maka kita dalam beribadah kita mencari aman. Bukankah pada saat kita tes psikotes atau tak ada saat kita ingin melamar di sebuah perusahaan, kita sedang ikut ujian, ada orang yang mengatakan, oh nanti saat ujian itu persyaratannya A, B, C. Ternyata yang diperintahkan bukan A, B, C. Maka kita salah instruksi. Betapa sering kita gagal gara-gara salah instruksi, gara-gara salah keyakinan. Maka daripada itu, main aman. Kalau tentang tes kelulusan saja kita main aman, apalagi tentang surga neraka. Maka main amannya adalah dengan cara tidak beribadah kecuali kita pasti dalilnya sahih. Kalau perkara-perkara khilaf, contoh, mengirim bacaan Al-Quran kepada mayit, itu diperisikan oleh para ulama. Mengirim Al-Fatihah, mengirim surah Yasin, mengirim surah Al-Baqarah, apapun suratnya, kepada orang mayit yang telah meninggal, itu diperisikan oleh para ulama tentang kesahihannya. Tapi sedekah atas nama mayit itu disepakati oleh para ulama keabsahannya. Maka daripada kita sibuk-sibuk beramal dengan perkara yang khilaf, lebih baik kita beramal dengan perkara yang sudah disepakati. Berdoa untuk mayit disepakati keabsahannya dibanding sekadar baca Quran untuk mayit.
maka kita fokuskan diri kita kepada hal yang disepakati, kepada hal-hal yang sudah jelas kesahihannya dan kevalidannya. Kita semua butuh kepastian. Maka jangan cap-cip-cup dalam beribadah. Jangan gambling dalam beribadah. Gambling kita itu membawa blunder besar. Maka amalkan yang sahih-sahih saja dan amalkan yang pasti-pasti saja. Niscaya kita akan dapati kemudahan dalam kehidupan dan tidak akan bingung menentukan mana yang benar, mana yang salah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustadz, tentang izin bertanya, dalam dunia psikologi ada informasi ada beberapa upaya ketika merasa ansietas atau kurang nyaman perasaan. Dianjurkan untuk banyak membaca atau journaling. Bagaimana pendapat Ustadz dalam hal ini? Barakallahu fiik. Journaling itu ada dua. Ada namanya literal journaling, ada verbal journaling. Ada bentuknya nulis, ada bentuknya bicara. Dan secara psikologi manusia memang butuh untuk cerita. Tapi puncak cerita yang paling tinggi adalah yang menciptakan cerita. Allah. Menciptakan narasi. Menciptakan semua peristiwa dan kejadian, dia adalah Allah. Itulah mengapa ungkapan yang paling dianggap sebagai ungkapan terhebat di dalam cerita Nabi Yusuf ialah ungkapan Yakub ketika dirinya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku benar-benar menceritakan, mengadukan bathi wa huzni. Bathun wa huznun itu dua kosakata yang berbeda. Kalau bathun itu kesedihan yang tidak mampu ditampung lagi. Seperti kalau kata orang latah atau kata orang kalimat kalimat ungkapan pertama saat kita sakit. Orang ketika jatuh sakit umumnya diekspresi dan mengatakan au atau ungkapan seperti aduh. Maka itu kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh orang ketika pertama kali mendapatkan ujian dan musibah. Nabi Yakub benar-benar memberikan kalimat aduhnya saja hanya kepada Allah. Dia tidak menampakkan aunya, ahnya, aduhnya kepada manusia sama sekali. Artinya satu kosakata tidak diberikan. Inilah konsep innama ashku bathi wa huzni. Kalau kesedihan huzn itu kesedihan yang terlalu dalam sampai sulit deskripsikan. Huzn itu dalam sekali sampai sulit untuk diungkapkan dengan kosakata, itu sulit. Ada orang saking sakitnya, saking nyerinya, dia sampai sulit berkata-kata. Sulit berkata-kata untuk deskripsinya. Huzn. Bagaimana rasa dalam sakitnya. Dan beliau hanya berikan untuk Allah saja. Sehingga dalam istilah Islam, maka journaling yang lebih tepat ialah kepada Allah. Adapun kepada manusia bukan solusi utama. Dan kita pun sejatinya tidak akan mendapatkan penyelesaian dari masalah kita dari manusia. Kita tahu ada diskusi musyawarah itu termasuk salah satu langkah Nabi yang lakukan. Nabi berdiskusi dengan para sahabat, Nabi bercerita dengan istri-istrinya, Nabi berkonsultasi, istri Nabi SAW berkonsultasi kepada Nabi SAW sebelum tidur. Ada semacam cerita. Karena kita butuh rilis. Beban kita itu plong. Makanya orang habis cerita itu bisa plong. Dan penyebab daripada penyakit mental saat ini kebanyakan terlalu bercerita kepada pihak yang salah. Itulah mengapa salah satu budaya buruk yang bukan budaya kenabian ialah oversharing. Oversharing itu bukan budaya kenabian. Nabi Nabi Yusuf tatkala menceritakan mimpinya kepada ayahnya mengatakan don't overshare. La taqsus ru'yaka. Ada ikhwatika, bahkan kepada saudara-saudaramu sekalipun jangan ceritakan. Itu bertanda bahwa tidak semua hal kita perlu ceritakan. Tidak semua hal kita perlu posting. Tidak semua hal kita perlu kirim status. Tidak perlu share. Tidak semua hal perlu kita masukkan ke story, grup, tidak semua hal. Ada hal-hal yang private. Usahakan kehidupan yang private itu dialah kehidupan yang kita ingin istimewakan dalam kehidupan kita. Karena semakin intim sebuah hubungan, semakin butuh privasinya.
semakin butuh ranah privasi, dan semakin nikmat sebuah hal yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Makanya dalam perkara ibadah, sebaik-baik ibadah disembunyikan, karena kita menginginkan hanya ada satu pihak saja yang tahu tentang ibadah kita, yaitu Allah Ta'ala. Maka daripada itu, eh, kita benar-benar membutuhkan latihan untuk mendapatkan yang ini semua. Allah a'lam. Baik, kami lanjutkan. Ini kami merangkum Ustaz beberapa pertanyaan sekaligus. Intinya permasalahan yang sangat berat Ustaz, dari rumah tangga yang diambang perceraian, lalu hutang yang besar, lalu juga anak-anak, ya. Bahkan permasalahan ini akhirnya membuat menjadi sakit Ustaz. Nah, apakah ini juga padahal mereka sudah menyerahkan semua kepada Allah dan berusaha beribadah semaksimal mungkin, apakah ini menandakan bahwa tauhidnya kurang baik Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Seseorang yang memiliki problematika dan respon pertamanya itu yang menentukan kadar keimanannya. Tetapi bukan berarti perasaan sedih, perasaan galau itu tidak ada keimanan, tidak ada tauhid. Kita tahu Rasulullah SAW keluar air mata ketika Ibrahim meninggal. Kita tahu beliau juga merasa sedih ketika istrinya Khadijah meninggal, pamannya meninggal. Beliau merasa sedih. Rasa kesedihan itu manusiawi. Dan begitu pula sahabat-sahabat lainnya yang merasa sedih ketika ada orang yang dicintai yang mereka meninggal dalam kondisi kafir. Ketika paman beliau meninggal, Hamzah, pada saat perang Uhud, beliau sedih. Sampai beliau tidak mampu melihat lama-lama wajah seorang pria yang telah menjadi muslim yang membunuh pamannya, yaitu Wahsy. Kita punya luka masa lalu, dan kita merasakan kesulitan di masa lalu ini seringkali membuat kita mengingat-ingatnya kembali. Dan pengingatan itu boleh jadi adalah semacam teguran bagi kita bahwa kita memang diciptakan, dihidupkan di dunia ini. Karena kalau seorang yang tidak pernah melihat ke belakang sama sekali, bagaimana dia menyangka bahwa rahmat Allah begitu luas? Kita benar-benar akan mengapresiasi kebaikan yang Allah berikan kepada kita kalau kita melihat ke belakang. Sebagaimana Nabi Yusuf, beliau melihat ke belakang, lihat lagi, subhanallah, dari replika cerita, seandainya beliau tidak dicebur ke dalam sumur, beliau tidak akan pernah sampai di istana sebagai menteri keuangan, tidak akan bisa. Itu semua cara Allah yang lembut untuk menjadikan dia benar-benar menjadi seorang yang sangat dihormati saat itu. Menjadi seorang yang memiliki jabatan paling strategis di imperium terbesar, yaitu Menteri Keuangan. Ya tahu Menteri Keuangan saat ini segani. Menteri Keuangan di imperium manapun, peradaban besar, itu Menteri Keuangan sangat di-highlight dan di-spotlight. Dan begitu pula Nabi Yusuf. Tapi lihat, beliau benar-benar tidak menganggap bahwa masa lalu itu bagian daripada hal yang membuat dia terpuruk. Dia belajar dari masa lalunya. Maka demikian pula kesedihan, kegalauan itu terkadang ada sisi fitrah dan manusiawinya, tetapi kita perlu tahu bahwa yang menyembuhkan kita semua itu ialah Allah. Makanya para ulama mengatakan, mana yang lebih utama, Nabi SAW atau Fudail bin Iyad? Jadi Fudail bin Iyad itu tatkala anaknya meninggal, beliau tidak nangis. Kalau Nabi SAW menangis. Nah, sampai ada pertanyaan Syekhul Islam, mana yang lebih utama, Fudail atau Nabi SAW? Nah, menarik. Kata Syekhul Islam, yang lebih utama adalah Nabi. Karena air mata Nabi adalah air mata rahmat. Jadi tangisan seorang itu tidak bermakna, oh tauhidnya berkurang, oh dia berarti nggak beriman kepada takdir. Belum tentu. Karena tangisannya Nabi SAW ketika Ibrahim meninggal meneteskan Nabi air mata. Tapi beliau ketika menangis itu nggak bersuara. Sama seperti tertawa. Tertawanya beliau tidak bersuara. Ya, ini hal yang barangkali sulit kita lakukan. Saya pribadi sulit. Tertawa tidak ketawa, tertawa tidak ketawa. Tertawa tidak bersuara itu sulit. Sama seperti nangis bagi perempuan tidak bersuara itu sulit. Nah, Nabi itu tidak bersuara. Tidak bersuara kalau nangis. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ya. Dhahikuhu kabukaihi. Tawanya seperti tangisannya. Tangisannya seperti tawanya, tidak bersuara, ya. Dan Nabi menangis. Dan Nabi mengatakan, Innal aina la tadma'. Sungguhnya mata ini tidaklah mampu lagi membendung airnya.
Wa innal qalba la yahzan, betapa duka yang dirasakan oleh hati dalam dada. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Kami sangat sedih yang mendalam atas kepergian engkau wahai Ibrahim. Hal demikian yang membuat Nabi SAW sedih adalah sedih manusiawi. Tidak mengurangi rasa sedih itu selama kita tidak mengeluhkannya kepada manusia dan selama kita percaya bahwa itu takdir Allah. Kita ridho dengan keputusan Allah. Itu yang menjadi poinnya. Ya, karena kalau titik krusialnya itu boleh jadi orang nggak sedih sama sekali tapi dia benci kepada keputusan Allah. Maka sama saja dia berdosa. Tapi ada orang yang sedih tapi yakin akan keputusan Allah dan dia ridho dengan keputusan Allah, maka dia berpahala karena ridhonya. Itu patokannya dan amalan hati. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin sudah waktunya ditutup kajian ini. Mungkin ada Ustaz bisa menutup dengan tambahan, Ustaz, silakan. Sejatinya semua di antara kita butuh sifat tenang, tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Tenangan bukan hanya belajar dari air, tapi dari alam semesta yang Allah ciptakan menjadi tenang. Dan semua kita hari ini butuh ketenangan yang Allah berikan, bukan ketenangan semu, bukan ketenangan dari musik, video, tontonan, tongkrongan. Semua ketenangan semu itu tidak akan bertahan lama. Ketenangan yang abadi ialah berada di surga. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, udkhuluha bisalam. Masukkanlah kalian dengan penuh keselamatan, kesejahteraan, ketentraman. Karena satu-satunya tempat untuk bagi orang yang tenang adalah tempat yang tenang juga. Satu-satunya tempat bagi orang yang telah merasa memiliki ketenangan dunia ialah tempat penuh ketenangan. Dan satu-satunya tempat yang penuh dengan ketenangan ialah di surga. Yang ketenangannya abadi, tidak semu, dan selalu stabil dan konstan. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Kiranya kajian ini dapat bermanfaat, semoga bisa diamalkan, dan semoga menambah iman dan amal soleh kita semua. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan ilmu serta waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.